Sebenarnya pemerintah Kabupaten Garut itu membuat perbuatan anti maksiat dengan Perda nomor 2 tahun 2008. Dan kemudian dilakukan perubahan dan penguatan-penguatan dengan Perda nomor 13 2015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Edan Channel. Semoga kita selalu ada dalam kesehatan dan ada dalam limpahan keberkahan. Warga Garut perlu terkaget-kaget dengan berita bahwa ada 3.000 LGBT yang ada di Kabupaten Garut. Data ini bisa berkurang atau bisa lebih dari angka ini, dan saya selaku warga Garut mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Garut yang telah mengeluarkan Perda dan Perbu berkenaan dengan kemaksiatan yang ada di wilayah Kabupaten Garut. Mudah-mudahan Perda ini bukan hanya sebagai dokumen, tetapi kemudian itu diaplikasikan, diinstruksikan kepada para camat, kepada para kepala desa agar LGBT ini tidak menyebar luas di wilayah Kabupaten Garut. Konser grup band Coldplay yang akan dilaksanakan pada bulan November ini juga membawa isu tentang LGBT, sehingga ini menimbulkan pro kontra. Ada yang pro, ada yang menolaknya dengan melakukan demonstrasi agar konser ini batal diselenggarakan di Indonesia. Jumlah peserta LGBT di Kabupaten Garut dengan total 3.000 ini, mungkin ini adalah angka terbawah dibanding misalkan kota-kota besar yang lainnya seperti Jakarta, Bandung, Surabaya. Cuma mungkin untuk mempublishnya atau mengakui itu sebagai data yang ada di masing-masing pemerintah daerah ini yang menjadikan gengsi mereka untuk mempublish masalah ini, sehingga kota-kota besar tidak berani atau tidak punya nyali untuk mempublish masalah ini. Nah, Perda ini tidak akan menjadi bermanfaat ketika tidak dilaksanakan secara komprehensif dan tidak dilakukan secara ketat. Makanya harus ada kerjasama dari seluruh pihak, baik dari tingkat pemerintahan daerah sampai ke tingkat RT RW. LGBT ini adalah perilaku menyimpang dari norma-norma adat, norma-norma hukum, dan norma-norma agama yang ada di Indonesia. Maka dari itu kita harus menyelamatkan, jangan-jangan yang 3.000, angka 3.000 itu ada di keluarga kita, ada di saudara kita, ada di tetangga kita, ada di kampung kita, atau ada di desa kita. Oleh karena itu maka kepala desa, kemudian RW, RT, Dewan Kesejahteraan Masjid, kemudian lembaga-lembaga yang ada di desa ini harus bahu-membahu untuk melakukan data, melakukan pendataan, melakukan pengawasan. Jangan sampai keluarga kita, tetangga kita, atau masyarakat kita ini terkena gaya hidup LGBT seperti itu. Makanya kita harus sama-sama saling mengawasi. Caranya dengan apa? Ya kita melakukan pengawasan, dan jika misalkan ditemukan maka kita harus melakukan rehabilitasi atau pendidikan atau pembinaan agar mereka tidak
melakukan hal-hal yang menyimpang. Kerja dan kinerja aparat penegak hukum juga ini sangat ditunggu sekali dan sangat diharapkan sekali agar Perda ini bisa betul-betul mengakar dan berlaku di masyarakat, tidak hanya sebagai produk hukum saja, tetapi kemudian ini bisa mencegah, melakukan preventif terhadap perilaku yang menyimpang ini. Selain dipandang sebagai penyakit, perilaku LGBT ini juga merupakan gaya hidup. Makanya kita harus membentengi semua itu dengan pendidikan, kemudian dengan pengawasan dari mulai rumah tangga sampai ke lingkungan, dan yang lebih luas lagi kita harus saling menjaga, saling mengawasi supaya keluarga kita itu tidak ikut-ikutan gaya hidup yang seperti itu. Nah, kita berharap kepada pemerintah, kepada aparat penegak hukum, kepada semua warga masyarakat untuk mencegah bahaya penyimpangan perilaku ini, supaya keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita, warga masyarakat di lingkungan kita itu menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang mempunyai manfaat untuk warga masyarakat lebih banyak dengan melakukan dengan menghindari perilaku seks yang menyimpang. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan kita semua dijaga dan dijauhkan dari perilaku yang menyimpang.